Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya M. Arif, bergelar Datuk Pijon Hitam, pasukan Kampai, Kelurahan Kota Kocek, Kota Parajo, Kecamatan Taiping Utara. Kak, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Bintang saya terjelaskan tentang pengertian Batagak Pangulu di Minangkabau. Baiklah, Ci, pengertian tentang Tagak Pangulu tidak lain adalah maksudnya adalah mengembang Nantalipe. Karena mengembang Nantalipe dalam bahasa Minang itu adalah mendirikan gelar datuk, yaitu orang mengatakan adalah penghulu. Jadi penghulu ini terbagi tiga. Ada orang mengatakan dalam penghulu dalam bahasa Sengketa, ada dalam bahasa Arab, kemudian ada dalam bahasa adat Minangkabau. Kalau penghulu dalam bahasa Sengketa adalah barang siapa yang memimpin suatu pekerjaan atau pionir atau pelopor, dia dikatakan juga penghulu. Kemudian dalam bahasa Arab, man sadda qauman fid dunya fal akhirati fa huwa syaidun. Artinya barang siapa yang memimpin akan kaumnya dunia dan akhirat, dia juga dikatakan penghulu. Kemudian dalam bahasa Minangkabau, penghulu yang dipangkalin dengan datuk, tinggi di anjuang, gadang di ambak, ditinggikan serantiang di anak kemenakan dengan kata mufakat, maka dia dikatakan penghulu dengan panggilan datuk. Jadi penghulu adalah nama bangsawan atau ningrat. Penghulu adalah pemimpin kaumnya atau pemimpin pasukan. Jadi pengertian penghulu itu adalah dengan panggilan datuk adalah seorang pemimpin. Jadi pengertian Batagak penghulu adalah memakai sifat soko. Soko itu adalah pangkat. Jadi pangkat yang dimuliakan. Jadi sifat soko adalah pangkat yang dimuliakan atau dibesarkan. Terbagi dari 4 bagian. Ada namanya soko nanta pakai, ada soko nanta letak, nanta simpan, dan nanta badam. Jadi dalam prosesi Batagak penghulu, karena sudah banyak suku-suku Nantalipe, gelar-gelar Nantalipe. Jadi masyarakat negari walaupun anak kemenakan ingin membangun gelar suku. Jadi dengan sila Barolek Batagak penghulu. Kedua, apa arti penting dan tujuan dari prosesi Batagak Pangulu di Minangkabau? Baiklah, arti penting dan tujuan Batagak penghulu tidak lain adalah mengembang Nantalipe. Artinya banyak penghulu-penghulu di negari-negari atau di kampung-kampung, bagian dari Kendarian Kota Nanggadang yang terdiri dari 9 kelurahan, itu banyak suku-suku Nantalipe. Sehingga anak kemanakan kehilangan pemimpin. Karena suku-suku tersebut banyak yang talipe atau talatak, sehingga arti penting Batagak penghulu adalah memilih pemimpin untuk memimpin kaum-kaum yang sukunya Nantalipe atau talatak. Itu arti pentingnya Batagak penghulu. Karena dari jumlah penghulu yang ada di kenegarian sebanyak 120
224 suku yang terpakai hanya 150 orang. Jadi perlu dibangun kembali suku-suku Nantalipe, istilah dalam adat patah tumbuh hilang berganti. Berkata kalau di Kota Nanggadang sendiri kan memakai prosesi Batagak Pengulu Balindang Ure. Apa sebenarnya membedakan Batagak Pengulu Balindang Ure ini yang dilaksanakan di Kota Nanggadang dengan nagari yang lain yang ada di Kota Pengulu? Baiklah, perbedaan Batagak Pengulu dengan negari-negari lain antara lain karena di negari Kota Nanggadang dengan banyaknya penghulu dan dengan banyaknya biaya prosesi Batagak Pengulu, maka kita memakai adat Nambalindang Ure, tidak memakai adat Pangko Batang atau Gonte Pucuk. Kalau Gonte Pucuk dilaksanakan itu sifatnya pribadi, membangun sendiri, itu biayanya lebih besar daripada Balindang Ure. Kemudian Pangko Batang itu sifatnya barolek suku. Beberapa gelar-gelar datuk yang Talipe itu dibangun secara suku. Negari Kota Nanggadang memakai Balambang Ure karena bayu bersama-sama. Artinya bayu pakai iuran bersama-sama. Sehingga meringankan prosesi-prosesi yang dilaksanakan di dalam negari. Jadi perbedaannya di negara lain tergantung dengan kopak rambai adatnya atau bari tangguh adatnya. Di negari Kota Nanggadang tetap memakai barolek negeri yang diadakan di balai adat. Kalau barolek di dalam Pangko Batang dalam suku, barolek di istana masing-masing. Barangkali itu perbedaannya. Dalam pelaksanaan Batagak Pengulu Balindang Ure, di mana saja lokasi pelaksanaannya pada apakah memang hanya dikantorkan atau ada titik-titik lain pelaksanaan? Pelaksanaan baralek Balambang Ure atau Balindang Ure biasanya tergantung kepada kesepakatan Nini Mamak Kompleks Suku. Bisa dilaksanakan di balai adat dan bisa dilaksanakan ke istana Nini Mamak. Karena prosesi pelaksanaan baralek Batagak Pengulu Balindang Ure atau Balambang Ure itu banyak sekali prosesi-prosesi yang dilaksanakan. Seperti tahapan-tahapan bari tangguh adat seperti membiak jamuah, kemudian pai kapakan, seterusnya pai membeli kabau, kemudian ada istilahnya marak kilangan, kemudian arak yang sepanjang jalan, dapat sepanjang jabua, kemudian penobatan dan pengukuhannya. Biasanya dilaksanakan di Kota Nanggadang, itu dilaksanakan pengukuhannya di balai adat. Silanya dalam adat Sunek Rasul pakai gombak, sugudah gadang ka Pengulu abi adek ka Balerong. Jadi tergantung dengan kesepakatan gori. Biasanya pelaksanaan bado-ado itu dilaksanakan di rumah gadang. Kemudian pengukuhan dan penobatan dilaksanakan di balai adat. Apakah ada syarat-syarat atau anjuran yang harus diperhatikan oleh kaum atau nenek mama yang akan diangkat menjadi penghulu dalam prosesi Batagak Pengulu itu, Pak? Syarat-syarat pemimpin yang diangkat atau calon yang diangkat sebagai nenek mama tentu memang ada persyaratannya. Pertama dengan bebet dan bobot seorang pemimpin. Apakah keturunannya apakah keturunannya baik atau tidak ya. Jadi perlu itu diperhatikan. Kemudian syarat seorang penghulu itu pertama tidak boleh pemarah. Kemudian tidak boleh berlari bersara pendek. Kemudian tidak boleh memanjat, tidak boleh menghardik. Jadi itu pantang dan larang penghulu. Jadi seorang penghulu itu harus orang yang bijaksana, orang yang berilmu,
orang yang punya paham atau bermarifat. Itu syarat-syaratnya. Jadi pemilihan pemulung di atas kaum itu salah satu syarat-syaratnya. Sehingga dia akan menjadi calon pemimpin. Dia yang akan menyelesaikan perkara-perkara nantinya, terutama tentang perkara sengketa, baik di perkara di korong kampung maupun di kota negeri. Jadi syarat-syarat seorang pengulu itu harus dia punya kepribadian yang baik. Dalam proses pelaksanaan prosesi Batagak Pengulu Balindang Mure, tentu ada tahap-tahap persiapannya pada tua. Silakan pada tersebutkan urutan dari tahapan persiapan berikut dengan maknanya. Ya. Jadi tahapan-tahapan atau prosesi pelaksanaan Tagak Pengulu itu ada tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan itu namanya bari tangguh adat. Jadi bari tangguh adat itu dimulai dari pemanggilan atau maniayan siriah. Ini mama yang akan ikut serta dalam musyawarah. Yang kedua itu setelah ini mama dipanggil, itu ada namanya aduk-aduk sarasuk, aduk-aduk sajurai, aduk-aduk sapayuang. Jadi dilaksanakanlah setelah ada pemanggilan ini mama negari kampung suku dia nyampang lima de balang, maka diadakanlah namanya mufakat sarasuk saja Riau. Karena di Kota Gadang itu terbagi 4 suku Gadang. 4 suku itu antara lain ada namanya suku 9 sampai Perampai, suku 5 dan 7, suku Ampek Ninia, suku Bodi Ciniago. Di waktu beraduk-aduk sarasuk itu ada namanya 9 sampai Perampai itu sarasuk dengan Bodi Ciniago. Dia melaksanakan musyawarah dulu calon-calon yang akan dibangun, akan Batagak Pengulu. Kemudian 5 dan 7 dengan Ampek Ninia, dia juga beradu-aduk atau mengadakan musyawarah. Selanjutnya tahap yang ketiga mengadakan mufakat negari. Mufakat negari itu seluruh Ampek suku Gadang itu bermusyawarah, namanya mufakat Gadang atau mufakat besar. Jadi seluruhnya bergabung. Suku 9 Perampai, suku 5 dan 7, suku Ampek Ninia, suku Bodi Ciniago bergabung. Sehingga di waktu itu ditentukanlah bari tangguh adat atau kepak rambai adat yang akan dipakai. Istilah dalam adat bunyi nyariang rupanya indah. Basarato Maryam Jabadia. Ditentukanlah. Jadi tahapan pertama Batagak Pengulu itu ada istilahnya mambiak jamuan. Memang pada dijelaskan tentang arti, nilai penting dan kelengkapan dari masing-masing posisi inti dalam Batagak Pengulu Balindang Mure. Baiklah, arti dan makna dari mambiak jamuan artinya sebelum kita melaksanakan pesta atau melaksanakan baralek Batagak Pengulu, kita harus ada istilahnya ada yang akan dimasak. Ada bore dulu. Tidak ada bore bawa ke boleh. Istilahnya ada dulu beras yang akan dimasak. Itu namanya diambil jamu di rangkiang. Rangkiang ini ada 3 macam. Ada rangkiang si bayau-bayau, ada rangkiang si tinjalau, ada rangkiang si tangkalapa. Jadi diambil semuanya untuk kebutuhan prosesi Batagak Pengulu. Kemudian ada namanya istilahnya pai kapakan. Pai kapakan ini seluruh bunda kandung berpakaian adat. Pergi belanja istilahnya untuk kebutuhan dapur seperti membeli bawang, membeli kantang, membeli daging, membeli sayur-sayuran, pisang dan sebagainya. Jadi maknanya pergi pakan itu pergi untuk mempersiapkan baralek.
Kemudian setelah itu pergi membeli kerbau. Kerbau ini yang akan disembeli nantinya di waktu hari H. Setelah itu ada namanya istilahnya marak kilangan. Marak kilangan ini adalah kepala ambai untuk dubalang, ampang dubalang. Karena selama prosesi dia juga ikut meramaikan prosesi adat. Dan terakhir ada penobatan. Penobatan yang dilaksanakan di balai adat. Langsung sekaligus patian balau dan pengukuhannya. Kan Nagari Kutunan Gadang salah satu nagari yang masih melestarikan berbagai prosesi adat yang ada. Bisa Pak jelaskan atau ceritakan bagaimana upaya-upaya dari pemuka adat atau masyarakat itu sendiri dalam melestarikan berbagai prosesi adat termasuk Batagak Pengulu Belendang Ngure. Baiklah, untuk pelestarian prosesi Batagak Pengulu ini sudah merupakan program dari Kerapatan Adat Nagari Kutunan Gadang. Bahwasannya sekali penggantian pengurus kan selama 5 tahun kita harus mengadakan prosesi Batagak Pengulu di Nagari Kutunan Gadang. Jadi satu-satunya untuk melestarikan Batagak Pengulu adalah merupakan program dari Kerapatan Adat Nagari Kutunan Gadang. Jadi perlu dilestarikan karena banyak suku-suku yang sudah talipe, nenek mamaknya yang sudah meninggal, dan sementara anak kemenakan perlu perlindungan, perlu pemimpin. Jadi ini merupakan program untuk pelestarian. Sekaligus pemerintah, pihak pariwisata mendukung sehingga siap membantu prosesi-prosesi yang dilaksanakan di negari-negari di Kota Payakumbuh untuk memberikan dana untuk melaksanakan dalam rangka pelestarian adat dan budaya. Untuk Batagak Pengulu Belendang Ngure itu sendiri dari sejak pada masa lampau apakah ada pergeseran dari prosesinya atau masih tetap sama dengan yang terjadi dengan masa lampau? Di masa lampau prosesi Batagak Pengulu hanya bersifat pasukuan. Jadi karena biayanya sangat besar, maka perubahan sekarang maka dilaksanakanlah Belendang Ngure secara bersama-sama untuk meringankan biaya, karena gelar-gelar ini banyak yang talipe sehingga perlu dilaksanakan secara bersama-sama. Jadi perbedaannya dulu sifatnya dulu kan baralek kan di zaman Belanda kan tak boleh berkumpul-kumpul. Tak boleh bersama-sama. Sehingga sifatnya dulu bersifat suku, kemudian pribadi. Dan dalam keadaan sekarang boleh diadakan secara bersama-sama yang sifatnya Belendang Ngure. Tapi tahapannya masih tetap sama. Tetap.